Baby kayaknya udah penasaran nih. Oh, saya semuanya salam kenal. Saya Shirley. Saya sebagai perencana keuangan. Sebenarnya sudah 13 tahun di industri keuangan. Cuma memang 4 tahun terakhir terjun sebagai perencana keuangan dan bantu teman-teman untuk gimana sih khususnya terutama tentang investasi, gimana ngatur penghasilan dan pengeluaran dan juga akhirnya bisa terbeli nih mimpi untuk beli properti pertama. Seperti itu. Oke, itu kan bener kan tadi aku udah sedikit sharing juga nih ke baby kalau narasumber kita hari ini tuh keren banget. Oke, mungkin langsung aja kali ya Kak ke pembahasan kita hari ini. Ya, Gimana? boleh. Udah siap? Kak Syara udah siap? Siap, siap, siap. Suara saya udah oke ya. Oke, aman Kak. Suaraku juga aman ya? Aman. Oke. Jadi nih pertanyaan pertama nih Kak. Aku mau nanya soal anggapan-anggapan di umur 25 ini kalau gaji tuh udah harus mendekati 2 digit kalau mau hidup enak. Nah, kalau menurut Kak Shirley nih sebagai financial planner tuh gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya buat teman-teman 25 berarti aku ngelihat secara rata-rata kali ya. Rata-rata berarti mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun bekerja dan ekspektasi setelah kuliah susah-susah gitu ya, sekolah bertahun-tahun, ekspektasi 2 tahun 3 tahun kerja bisa tercapai nih ya penghasilan 2 digit gitu ya langsung. Tapi ternyata realitanya kadang-kadang nggak selalu sesuai dengan kenyataan ya. Gitu. Jadi Betul. sebenarnya kalau kita mengukur dari pencapaian langsung berdalam jangka pendek dan teman-teman mengharapkan langsung 2 digit seperti itu sebenarnya teman-teman bisa apa nggak bisa gitu ya, tapi tentu butuh kerja keras, butuh kerja kerja cerdas juga gitu. Banyak hal yang teman-teman harus lakukan secara produktif untuk bisa mengejar tujuan tersebut. Nah, kalau untuk mencapai tujuan 25 untuk 2 digit, sebetulnya sejujurnya saya juga belum waktu itu. Oke. 2 digit di 1,25. Awal awal mulai kerja malah cuma UMR ya, waktu itu UMR Bandung. Itu Oke. jadi bertahap dari mulai gaji UMR lama-lama naik akhirnya bisa seperti sekarang gitu. Jadi selalu kalau teman-teman mungkin saat ini usia 25 tapi kayaknya kok gaji gak nyampe 2 digit, kita jangan bersedih hati dulu karena proses setiap orang kan bisa beda-beda gitu. Betul. Jadi sebenarnya anggapan untuk hidup enak tuh nggak perlu dengan gaji 2 digit ya Kak ya? Ya, betul, betul. Kadang-kadang gaji 2 digit kan pengeluarannya juga 2 digit ya. Iya benar, karena emang kadang ya pendapatan yang seberapa kadang pengeluaran juga bahkan bisa lebih besar dari ini tergantung Betul. baby mungkin atau tergantung orang-orangnya gimana cara mengatur keuangannya gitu ya kayak. Mm-mm. Oke, aku Iya. mau aku mau nanya nih Kak, pertanyaan kedua. Di umur 25 dengan UMR rata-rata sekarang kan ya let's say 5 jutaan lah ya. Menurut Kakak tuh dengan gaji kita yang UMR itu perlu nggak sih Kak untuk kita memenuhi kebutuhan tersier kayak liburan kah atau membeli barang-barang branded itu gimana tuh Kak? Secara kan sekarang kalau Gen Z kan suka nggak mau kalah nih sama teman-temannya. Wah dia liburan ke sini mau ikut ah, wah dia beli ini aku mau ikut ah gitu. Gimana nih? Kan aku pernah baca sebuah survei ya bahwa kan sebenarnya kalau kita ngikutin dari teori kebutuhan Maslow itu kan ada kebutuhan dari dasarnya dulu gitu ya, basic needs dulu, makan, sandang, pangan, papan gitu ya. Terus baru naik ke kebutuhan-kebutuhan lain, ada kebutuhan sosial gitu ya, kebutuhan untuk self esteem, bisa mengaktualisasi diri dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman yang Gen Z ini punya social currency katanya, kebutuhan tentang social currency yang jauh lebih tinggi dibanding teman-teman generasi sebelumnya. Jadi mungkin bisa dipahami kenapa teman-teman sendiri pengen banget gitu ya kebutuhan tersier, karena secara generasi, kalau generasi orang tua saya dulu mungkin mencarinya lebih ke untuk kebutuhan hidup gitu ya. Kalau generasi saya lebih kayak mungkin ke pencapaian bahwa harus berprestasi di sekolah, harus ini, harus gitu. Nah, kalau teman-teman yang mungkin generasi Z udah lahir ada internet gitu ya, udah nggak perlu cari-cari susah lagi, tinggal ngeklik udah ketemu. Nah, Betul. mungkin yang nggak ada adalah bagaimana kebutuhan untuk bisa diterima, sehingga mungkin kebutuhan-kebutuhan itu adanya di kebutuhan yang tersier, bukan untuk hidup atau bukan untuk mensupport kebutuhan primer, tapi lebih sifatnya untuk lifestyle
bagaimana untuk bisa masuk ke social currency, lingkaran pertemanan yang diinginkan, gimana untuk bisa disukai. Nah, jadi kalau saya melihat sebenarnya nggak bisa kita ngejudge antara Gen Z, generasi milenial, dan generasi sebelumnya. Karena kebutuhan setiap generasi itu beda-beda. Tapi kalau teman-teman mungkin mau untuk kebutuhan tersier tersebut boleh dipenuhi. Tapi syaratnya adalah kebutuhan-kebutuhan yang jadi prioritas dulu itu dijalanin. Misalnya nih teman-teman punya dulu dana darurat, kita di setiap bulan selalu mengalokasikan untuk dana darurat, atau kalau ada tujuan keuangan yang ingin dipersiapin berarti harus dialokasi investasi setiap bulannya. Lalu juga bagaimana sih teman-teman kebutuhan yang primernya dulu nih yang jadi tanggung jawab teman-teman sebagai seorang pribadi, misalnya nih contoh anak kos gitu ya, kan biar nggak diusir sama tante kos kan, bayarnya harus tepat waktu kewajibannya. Terus juga buat kebutuhan yang pokok, misalnya kuota internet, ya transportasi, makanan itu tentu harus diprioritaskan. Boleh banget gitu kalau teman-teman misalnya kebutuhan tersier mau untuk dijalankan setiap bulan boleh, tapi yang penting asal jangan sampai kebutuhan yang lain diabaikan. Itu aja sih. Aku setuju banget nih sama statement Kak Shirley ya soal yang penting tuh kebutuhan primer kita tuh dan sekunder ya setidaknya lah itu keduanya tuh udah terpenuhi baru nanti kebutuhan tersiernya gitu ya Kak ya. Iya, betul. Kan Oke. nggak kan sayang juga ya kalau misalnya kata kata milenial hidupnya nggak dinikmati ya. Iya, betul, betul, Nggak betul, Gen Z. betul. Bener banget. Oke, oke Kak, aku mau nanya nih. Menurut Kakak sendiri, ada nggak sih, atau mungkin seberapa besar sih Kak keterkaitan antara lifestyle dengan karakter orang? Mungkin bisa dilihat dari dominance-nya, terus influence-nya, steadiness, dan compliance-nya. Kalau menurut Kakak sendiri itu gimana tuh Kak? Wah ini menarik sih. Karena kalau ngomongin personality itu kayaknya nggak ada habisnya ya. Kalau Bener, ngomongin bener. personality. Iya, tapi mungkin perlu dibedain antara karakter sama personality kan ya. Kalau kalau karakter itu kan di dalamnya ada value-value-nya seseorang, misalnya apakah dia memegang kejujuran, apakah dia memprioritaskan misalnya urutannya apa sih antara pekerjaan sama keluarga gitu ya, antara memberi atau memuaskan untuk kebutuhan diri sendiri gitu ya. Yes. Jadi itu kan berbicara soal karakter, tapi kalau personality itu kan bagaimana sih pendekatan seseorang terhadap suatu hal, misalnya berhubungan dengan orang lain, dia lebih fokusnya sama tugas, apa sama tujuan, atau sama hubungan intrapersonal gitu. Itu kan lebih ke personality. Kalau lifestyle, menurutku setiap personality pasti ada lifestyle-nya sendiri, pasti ada borosnya tersendiri deh. Percayalah. Misalnya nih teman-teman yang dominan gitu ya, teman-teman yang tipikal D gitu ya. Misalnya borosnya bisa jadi ke tujuan, misalnya ke pengen punya sesuatu yang misalnya handphone terbaru gitu ya. Let's say kayak sekarang nih iPhone yang terbaru, pengen punya tujuan apa yang tercapai. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman yang tipikalnya mungkin lebih ke I gitu ya atau lebih ke S, itu lebih senang menghabiskan waktu dengan orang lain, mungkin banyak habis jajan gitu, jajan, makan, Bener, nongkrong-nongkrong bener. mungkin ya gitu. Aku Seperti personal itu. orang yang kayak gitu Kak. Aku lebih banyak menghabiskan uang di jajan-jajan nih. Oh iya, Iya. sama dong. Kita bisa jajan bareng. Boleh. Oke. Nih ada pertanyaan iseng aja sih nih, Kak. Kalau Hmm, misalkan umur 25, let's say udah punya gaji 10 juta gitu ya. Menurut ya. Kakak baiknya beli mobil tuh di harga berapa tuh, Kak? Wow, udah mau beli mobil ya. Iya. Oke. Hmm, sebelum beli mobil pasti udah tahu ya kalau beli mobil berarti kan ada biaya-biayanya ya gitu. Berarti Yes. keluar ketika beli 100 dengan si beli mobil ini mungkin pengeluaran yang tadinya cuma sebulan 3 juta, 4 juta mungkin dengan adanya mobil jadi dua kali lipat, bisa jadi lebih banyak tergantung seberapa sering pergi dan seberapa mobilnya bagus apa enggak gitu, dirawat atau enggak. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin pengen punya mobil dengan gajinya saat ini 10 juta, kalau misalnya belinya mobil secara kredit sebenarnya bisa sampai mungkin sekitar 140 sampai 200 jutaan gitu. Tapi dengan 140 cara sampai kredit 200 kecil ya. juta. Oh, Dengan cara oke. mencicil dan juga harus diperhatikan jangan sampai cicilan per bulannya itu tuh lebih dari 35%. tiga Jadi puluh lima misalnya nih, persen gajinya. mm-mm,
Gajinya. Oke. Jadi total semua cicilan kamu jangan sampai lebih dari 30%. Jadi kalau saat ini temen baby-baby misalnya sudah punya kartu kredit Mm-mm. dicicil, pay later dicicil, nah itu potong dulu. Jangan dimasukin semuanya untuk cicilan mobil 30%-nya. Misalnya 30% cicilan kartu kreditnya misalnya udah 10%, berarti cuma boleh angsuran untuk mobil 25% aja dari gaji. Maksimum ya. Ya, I see. Oke. Oh, by the way tadi nih Kak Shirley sempat mention soal kartu kredit. Itu perlu nggak sih, Kak? Maksud aku gimana ya? Di umur 25 paling kebutuhan kita kan nggak sebanyak ketika kita udah berkeluarga gitu lah ya. Kalau misalkan buat baby-baby yang masih jomblo nih, let's say gitu. Perlu nggak sih, Kak, buat Oke. kita ini apa punya kartu kredit atau mungkin gimana tuh menurut Kakak sendiri? Hmm, Kalau teman-temannya tinggal di kota besar sih sebenarnya dengan kartu kredit lebih dimudahkan ya, karena Mm-mm. banyak promonya ya. Banyak promo Benar. makan ya, diskon-diskon gitu kan. Terus udah gitu bisa Diskon. dipakai buat belanja atau merchant atau pembayaran online juga sekarang kan bisa pakai kartu kredit. Jadi menambahkan miles atau yang sifatnya tagihan-tagihan juga bisa dimasukin untuk cicilannya dengan kartu kredit. Sebenarnya menurut saya kartu kreditnya sendiri nggak salah gitu ya, dan juga bukan sesuatu yang berbahaya selama ketika si penggunanya ini menggunakan kartu kredit itu harus tahu bahwa kartu kredit kan ada limitnya ya. Kalau Ya. sesuatu yang nanti kita pakai si kartu kreditnya lebih limit, berarti kan nanti akan kena biaya tambahan. Hmm. Terus juga dari kartu kreditnya juga harus dibayar tepat pada waktunya. Kalau nggak dibayar tepat waktu pasti akan ada bunga lagi. Iya, betul. Terus juga ketika bayar kartu kredit ini tuh track record kita tercatat gitu ya Hmm. di Slick checking atau di BI checking kalau dulunya. Nah, Ya. ketika teman-teman bayarnya tepat waktu, artinya track recordnya teman-teman, wah bagus nih, dikasih kepercayaan sama bank, misalnya kartu kredit kita 10 juta, berarti kamu setiap bulannya walaupun pemakaiannya aktif ataupun tidak aktif, tapi kamu bisa bayar tepat waktu. Gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman mungkin mau menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran aja, tapi jangan dipakai buat yang cicilan konsumtif. Karena Hmm. biasanya kalau kartu kredit cicilannya lumayan cukup besar ya bunganya. Jadi kalau teman-teman mungkin untuk sebuah tujuan yang konsumtif, yang mungkin tidak bisa menambahkan nilai lagi untuk penghasilan kita, nambah pemasukan, itu sebenarnya kayak sayang sekali sih kalau pakai pakai kartu kredit dicicil, karena kena bunganya lumayan besar. Betul, betul. Aku mau nanya juga nih, Kak. Kan sekarang udah Hmm. ada banyak pinjaman online, terus sama ada kartu kredit juga nih, yang sebenarnya kan sistemnya mirip-mirip gitu lah ya. Tapi kadang tuh kalau pinjol tuh kadang kayak kita tuh ngeliatnya lebih galak gitu dibanding si kartu kredit ini gitu. Kalau Kak Shirley sendiri, menurut Kakak tuh buat kayak keperluan-keperluan yang tadi nih, yang tadi yang Kakak sebutin kayak cicilan konsumtif dan lain-lain itu better pakai pinjol atau mending pakai kartu kredit, Kak? Menurut Kakak gimana tuh? Aduh, janganlah, jangan pakai pinjol-pinjol. Masuk kenalannya cepet gitu ya, dapat Iya. pinjamannya gampang, tapi keluarnya susah gitu, say goodbye-nya susah. Jadi kadang-kadang kalau kalau buat teman-teman kan mungkin banyak yang tergiurnya mudah, cuma berapa menit gitu ya, cuma klik 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 install aja aplikasi ini, atau misalnya dapat apa promo-promo. Jadi menurutku kalau teman balik lagi sih sebenarnya sebuah metode pembayaran atau alat-alat apapun, investasi apapun, kalau misalnya kita nggak ngerti cara ngegunainnya, bisa jadi bukan yang untung malah buntung gitu ya. Jadi Iya, kalau betul. teman-teman mungkin saat ini memang membutuhkan dana untuk belanja atau untuk pengeluaran-pengeluaran sifatnya konsumtif, ada baiknya memang pakai dana sendiri aja atau mungkin nabung gitu ya, Ah, nabung betul. dikira. Atau kalau zaman sekarang mungkin udah nggak familiar lagi dengan kata nabung, mungkin dengan investasi gitu ya, lebih Invest. suka investasi. Nah, dengan investasi ini kan teman-teman bisa tiap bulan invest, kumpulkan gitu kan, terus udah gitu nanti mau berapa lama lagi dananya dibeli, rencananya akan dananya terpakai. Nah, di situ teman-teman lebih akan merasakan, wah, ada kerja keras gitu ya. Setiap bulan ini terkumpul nih barang Iya, ini, nggak akan betul, gue betul. pakai sia-sia gitu, karena ini udah susah-susah ngumpulinnya gitu.